Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang bagaimana kondisi dia hari ini tanggal 15 Juli 2023. Dianya boleh kalian fokuskan siapa dia ya, entah itu mantan, pasangan, ataupun gebetan, ataupun siapapun ya yang ingin kalian ketahui kondisinya pada hari ini. Oke, kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Ups, terlalu banyak ya. Ada The Hermit, ada juga Ace of Pentacle, ada The Sun, kemudian Seven of Swords, Eight of Wands, Page of Swords, and the Moon. Oke, terlihat tidak? Ya, aku rasa di sini sekarang orang yang kalian fokuskan itu sedang menarik diri, ya, atau dia sedang introspeksi diri, sedang ingin sendiri, intinya dia sedang tidak mau terlalu ikut campur banyak ataupun berbaur ya dengan orang-orang sekitarnya ataupun circle-nya, teman-teman kerjanya, ya intinya dia sedang menarik diri lah ya, menarik diri dari keramaian, dari kesibukan, dari keinginan dirinya, intinya dia sedang menyendiri ya. Dan ini aku lihat ada sesuatu yang membuat dia menarik diri itu karena sesuatu itu nampaknya merugikan dia. Ya, dan ini aku lihat dari segi bisnis ya ataupun pekerjaan dia, nampaknya di sini ada yang entah korupsi ya di pekerjaan dia, entah dia ya intinya kehilangan uang yang cukup banyak dan ini membuat dia pusing, cukup pusing ya, cukup membuat dia bingung gitu. Atau mungkin ada seseorang yang telah menipu dia, kayak gitu ya. Intinya ada sebagian keuangan dia itu hilang seperti itu ya. Entah memang uang dia secara pribadi ditipu orang, atau mungkin dia punya pekerjaan atau bisnis, uangnya diselewengkan, kayak gitu. Jadi dia sedang introspeksi diri, sedang menarik diri karena memang bingung ya, lagi bingung, lagi pusing gitu ya. Dan aku lihat di sini dia kehilangan kepercayaan ya. Entah itu dia kehilangan kepercayaan dari orang lain ya, dia hilang kepercayaan dari orang lain. Mungkin orang yang telah menyelewengkan uang dia ini, aku rasa orang kepercayaan dia, ya, orang yang dia percaya selama ini. Siapapun itu, bisa itu entah pasangan, entah itu karyawan, bawahan, atau sekretaris, manajer, atau everything lah, siapapun itu ya. Intinya orang ini adalah orang yang dia selama ini anggap sangat dia percaya bahwa orang ini tidak akan melakukan hal curang terhadap dia, ternyata orang kepercayaannya inilah yang mengambil keuangan dia ya, membohongi atau ya meraup finansial dia, materi dia. Dan dia di sini sangat kecewa banget. Dan mungkin dia selama ini terlalu pede ya, karena terlalu pede dengan orang ini bahwa orang ini tuh nggak akanlah berlaku curang. Dia udah
udah yakin banget sehingga itu kayak orang-orang yang lain pun yang merasa kayak curiga juga terhadap orang kepercayaan dia ini pun sebenarnya curiga gitu kan. Masa iya nih orang bisa seyakin ini gitu, bisa bisa dipercaya seyakin ini gitu. Akhirnya karena ternyata tindakan orang yang dia menurut dia bisa dipercaya ini yang berlaku curang, ya dia merasa malu gitu. Ya, dan mungkin juga bisa jadi sebenarnya apa yang dia kerjakan di tempatnya sekarang atau pekerjaannya sekarang itu juga dari hasil pekerjaan yang nggak baik gitu ya. Entah dianya juga seorang penipu ya dan ternyata ditipu oleh orang terdekatnya, orang kepercayaannya seperti itu ya. Jadi aku rasa di sini double kill gitu deh. Ya udah dia udah sakit merasa kehilangan ternyata dia eh apa namanya malu juga gitu kan. Malu karena ya kehilangan uang gara-gara orang kepercayaan seperti itu. Ya, jadi pasti hmm, apa ya? eh Ya itu tadi double kill gitu, pasti double kill gila dia kecewanya kayak gitu ya. Ya, dan aku melihat di sini dia sedang mencari solusi gimana caranya gitu ya, bertindak cepat untuk menutupi keuangan yang hilang tadi gitu ya. Gimana caranya entah dia eh mencari investor lain ataupun dia mencari pekerjaan lain untuk bisa mengganti uang tadi yang hilang. Intinya dia mencoba untuk gercep gitu ya, gercep gimana caranya ngedapetin uang itu lagi gitu ya. eh Karena mungkin ya memang itu bukan uang dia gitu ya. Tapi kalau misalkan itu memang uang dia ya, mungkin uang itu untuk tujuannya untuk kebutuhan lain, untuk keluarganya gitu. Atau apapun lah intinya uang itu tuh apa? Punya kebutuhan disisihkan gitu ya, disisahkan untuk tujuan tertentu kayak gitu. Jadi jangan sampai itu hilang justru nanti dia akan lebih bingung untuk menutupinya. Makanya dia segera gitu ya, segera mencari eh, jalan untuk bisa menutupi apa yang telah hilang dari dia seperti itu. Dan aku rasa di sini ya orang yang menghilangkan atau ya mengambil uang dia ini gitu ya atau orang yang korup ini, orang yang korupsi ini di entah di pekerjaan ataupun milik dia sendiri secara pribadi, aku rasa orangnya itu cukup bijaksana ya. Orangnya cukup bijaksana dan lebih dewasa dari dia, lebih tua dari dia. Makanya dia menganggap bahwa orang ini tuh bisa dipercaya, orang ini tuh ya selayaknya orang yang mengayomi kayak gitu ya. Terlihatnya orang yang ya selayaknya mengayomi. Jadi dia makanya percaya aja gitu nggak bakalan deh orang ini nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Ternyata dugaan dia salah. Justru malah orang yang dia anggap eh, tidak akan berlaku curang terhadap dia, justru malah berlaku hal yang apa namanya sangat-sangat merugikan dia gitu ya. Dan ini aku lihat memang keuangannya cukup 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 banyak ya yang diambil kayak gitu ya kehilangan karena aku rasa dia sangat gupak gitu loh sangat-sangat sibuk ya untuk mencari eh, keuangan untuk menutupi itu. Dan oke, ada The Moon reverse ya. Oke, dan aku lihat di sini ya, eh, mungkin ini itu sudah beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu atau mungkin sudah berbulan-bulan yang lalu ya. Keuangan ini itu hilang dan dia tutup-tutupi kayak gitu ya. Dia tutup-tutupi dan akhirnya apa yang dia tutup-tutupi itu terbongkar. Ya, terbongkar dan ya akhirnya jadi masalah besar ya. Jadi sebuah kecemasan bagi dia ya menjadi apa ya?
Intinya tuh dia bingung lah ya, bingung, nggak bisa berpikir jernih, sudah dia harus menutupi apa yang kehilangan gitu kan, yang kehilangan, terus dia juga secara emosional malu gitu kan, secara emosional malu, kemudian dapat juga tekanan karena keuangannya ini hilang gitu kan, dia tidak bisa menjaga gitu kan, tidak bisa menjaga kepercayaan dari atasan mungkin ya, kalau ini misalnya uang kantor. Jadi ya, ya bukan double kill lagi, triple kill. Ya udah tamat gitu deh ya intinya. Intinya malunya itu sangat-sangat besar banget yang dia sedang alami ya. Dia bingung banget, aku rasa di sini dia eh, malu, bingung, terpojok gitu ya. Dan ya gimana ya, dia dihianati tapi dia yang menanggung malu, kayak gitu. Kalian tahu kan rasanya ya, dia yang dihianati tapi dia yang menanggung malu, dan dia juga yang menanggung resikonya, seperti itu. Jadi ya triple kill. Ya triple kill. Oke, aku rasa itu aja ya keadaan dia untuk hari ini. Intinya dia lagi bingung karena dia kehilangan sesuatu, kepercayaan ya, dan ini membuat dia malu, malu banget ya, dan dia juga harus menerima resikonya, menanggung resikonya maksudnya. Oke, itu aja ya, intinya dia lagi cemas untuk hari ini karena dikhianati seseorang yang dia percaya. Bisa jadi juga mungkin pasangan ya, bisa jadi juga pasangan, tapi intinya dia, aku rasa orang yang eh, lebih tua dari dia, dan dia merasa, bukan dia merasa ya, tapi orang ini dia lihat itu lebih bijaksana ya. Ya mungkin bosnya yang korup, mungkin itu untuk uang gaji karyawan seperti itu. Intinya ya dia kehilangan uang ya dari orang yang dia percaya. Oke, untuk zodiak yang terpaut dalam pembacaan ini ya, itu ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Dan energi yang paling kuat di sini ada Virgo dan Pisces. Ya, itu aja. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak pun akan resonate dengan pembacaan aku ini. Yang penting kalau ini bisa misalnya sesuai dengan cerita dia, ya ini bisa resonate aja. Yang aku sebutkan tadi zodiaknya itu hanya zodiak yang terbaca ya di kartu ini gitu ya. Jadi nggak usah menjadi apa pembatas atau patokan kalian dalam zodiaknya. Kedua belas zodiak bisa resonate ya. Oke. Sekian pembacaan aku untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.